Yang pertama, ini dia. Yang pertama dari kemunafikan itu adalah kemunafikan individual, an-nifaqul fardi. Istilah Arab itu saya tanya sama Ustadz benaran itu. Apalah istilah Arab ini? Kan bukan sekolah Arab. Gitu. Jadi saya tanyakan di situ, apalah yang cocok nih? Kalau saya udah cari di Google, tulis kemunafikan individual, tak muncul. Jadi ini judul saya nih Dr. Muslim. Ini judul saya. Jadi kemunafikan individual, cari di Google, yang muncul ini. Gitu. An-nifaqul fardi, kemunafikan individual. Inilah yang saya bilang, sebenarnya kalau menurut saya nih ya, tidak ada seorang pun di antara kita ini yang terlepas dari kemunafikan ini. Masalah kecil besarnya beda-beda saja. Gitu. Hanya Rasulullah atau para sahabat yang mulia saja ini yang lepas. Kalau saya kayaknya berkecimpungnya di dalam kemunafikan individual ini. Artinya kemunafikan individu personal, secara pribadi. Walah. Cuma memang mengakui jadi munafik itu berat. Kalau bilang orang munafik kau, tunjuk sama dia itu, munafik kau, wah marah dia itu. Aku pun kalau ditunjuk munafik kau, wah sakit kali rasanya itu. Padahal perbuatan kita munafiknya. Kalau hadis yang paling sering kita baca itu 3 tandanya. Itu anak SD udah hafal kita di sekolah itu. Ayatul munafiqu salata. Tapi enggak itu yang saya bikin, ada satu lagi yang 4. Biar agak jelas tandanya gitu. Kalau 3 udah hafal kita. Ayatul munafiqu salata. Tanda munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Anak TK kita sekarang udah diajari tuh SD kelas 1 udah hadis itu. Nah, tapi di sini saya sampaikan 4 katanya. Nah, itu saya tulis di sini. Dalam riwayat itu apa namanya itu? Khalisonnya itu murni sejati. Jadi kemunafikan yang sejati. Kan apa itu? Kalau Rasulullah sallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan aw kanat fihi khaslatun min arba'atin kanat fihi khaslatun min nifaq. Jadi kalau ada 4 ini atau salah satunya udah betul-betul munafik tadi itu kan. Nah, ini. Hatta yada'ha, sampai dia meninggalkannya. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajar. Ada tambahannya dari yang selama ini kita diajarkan atau yang hafal kita itu. Ada 4 hal yang bila ada pada seseorang berarti dia adalah munafik. Atau siapa yang memiliki 4 kebiasaan tabiat berarti ia tabiat munafik sampai dia meninggalkannya. Jika bicara berdusta, jika berjanji ia ingkar, jika membuat kesepakatan dia khianat, dan jika bertengkar ada perselisihan maka dia curang, berlebih-lebihan. Gimana Pak Yanto? Dapat nggak kena kayak kira-kira ini kan? Kalau saya kena lah Pak, dikit-dikit pun ada itu, terutama kalau sama anak. Untuk sekarang aja pun anak udah besar masih ada dusta-dustanya kan? Jaga-jaga image. Jadi kalau anak saya yang perempuan tuh bilang tuh, udahlah kalau ayah tahu saya lagi jaga-jaga citra di rumah, udah tahu kakak ayah itu yang sebenarnya, langsung lemas awak. Gak usah lagi pencitraan ayah, udah hafal aku itu keburukan ayah tuh. Kalau kakak buka ayah ini, hancur nama baik ayah di depan masyarakat. Janganlah kak, jangan kau hancurkan. Itu. Jadi, ku pegang keburukan ayah ini saat ini. Wah, alamak. Kalau istri bilang apa? Orang mengira kalau abang itu sayang sama aku. Wah, ini pula lagi. Kelihatannya abang itu sayang sama istri, ala ustad gitu ya, cikgu ya. Ustad sayang. Kalau aku bilang orang juga terpengaruh, aku percaya orang kalau abang itu tak sayang sama aku. Wah, ini hanya masalah karena pengen kawin lagi aja Pak Herman. Itu aja urusannya sebenarnya. Iya kan, kalau udah dibaik-baikin, saya bilang, kau tak bersyukur kali punya suami macam aku ini. Banyak orang yang antri pengen yang kedua ketiga. Oh begitu. Tambahlah dia, betul-betul lah abang tak sayang sama aku. Ya baca ini ya. Kalau udah tua-tua macam ini udah selamat lah insya Allah kan.
Kalau kami yang muda ini, Pak Aris sudah termasuk tua dia. Enggak bakalan lagi, udah lewat deh. Mana Pak Aris tadi ya? Jadi kemunafikan individual. Sebenarnya pembahasannya ini satu jenis satu pertemuan. Hanya kita singkat lima macam jadi lima. Yang pertama adalah kemunafikan individual. Setiap orang pasti ada unsur kemunafikan ini, Pak. Sedikit atau banyak. Ada yang berani ngaku di sini nggak pernah berbohong. Cobalah angkat tangannya dulu. Aku mulai sadar, aku mulai balik sampai sekarang tak pernah aku bohong sedikit pun. Coba angkat tangan. Dari wajahnya tuh tengok, Pak Wan. Nggak berani. Yang Ustadz ada yang berani nggak? Begitu tak masuk ke sekolah, Pak Ustadz masa terlambat? Itu agak macet tadi di sana. Alah, justru semakin Ustadz semakin pandai cari alasan. Ya tapi kan, makin Ustadz makin ini. Apalagi kalau dokter, beda lagi tuh. Kalian ini, memang kalau dokter itu banyak panggilan, maklum kalian. Ada aja tuh. Masyaallah. Makanya ada satu surat dalam Quran itu tadi, surah Al-Munafiqun. Imam kita sering membaca itu. Baik.